Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wafa Sobibur Rahman dengan NIM 14 12 300 222. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Analisis Produktivitas dengan studi kasus perhitungan indeks produktivitas dengan pendekatan model pada PT Sukses Selalu. Next. Data-data perusahaan PT Sukses Selalu. Data-data perusahaan meliputi deskripsi komponen biaya serta nilai pada periode 1, periode dasar, dan periode 2, periode yang diukur seperti pada tabel berikut. Yang pertama, banyaknya output. Periode 1 mencapai 1000, periode kedua mencapai 1550. Yang kedua ada jam tenaga kerja langsung. Periode pertama mencapai 3000, periode kedua mencapai 6000. Yang ketiga ada ongkos tenaga kerja langsung mencapai 25.000, periode kedua mencapai 27.000. Yang keempat, penyusutan modal. Periode pertama mencapai 5.000, periode kedua mencapai 6.000. Yang kelima, ada nilai buku modal. Periode pertama mencapai 15.000, periode kedua mencapai 25.000. Yang keenam, ongkos total langsung. Periode pertama mencapai 30.000, periode kedua mencapai 35.000. Yang ketujuh, ada ongkos total keseluruhan. Ongkos total keseluruhan langsung dan ongkos total keseluruhan tidak langsung. Periode pertama mencapai 40.000, periode kedua mencapai 55.000. Yang kedelapan ada energi yang digunakan. Periode pertama mencapai 1.000, periode kedua mencapai 1.300. Yang terakhir ada material yang digunakan. Periode pertama mencapai 10.000, periode kedua mencapai 15.500. Next. Hitungan indeks produktivitas. Yang pertama ada indeks produktivitas IP untuk tenaga kerja. Yang pertama, banyaknya output unit. Periode pertama mencapai 1.000, berarti AUBP. Periode kedua mencapai 1.550, berarti AUMP. Yang kedua ada jam tenaga kerja langsung. Periode pertama mencapai 3.000, berarti RIBP. Periode kedua mencapai 6.000, berarti RIMP. Perhitungan IP tenaga kerja. IP tenaga kerja sama dengan AUMP dibagi RIMP dibagi AUBP dibagi RIBP dikali 100 sama dengan 1.550 dibagi 6.000 dibagi 1.000 dibagi 3.000 dikali 100, hasilnya 77,5. Yang kedua ada indeks produktivitas untuk ongkos tenaga kerja langsung. Yang pertama ada banyaknya output, yang kedua ada ongkos tenaga kerja langsung. Yang pertama, periode pertama mencapai 1.000, berarti AUBP, periode kedua mencapai 1.550, berarti AUMP. Yang kedua, periode pertama mencapai 25.000, berarti RIBP, periode kedua mencapai 27.000, berarti RIMP. Perhitungan IP ongkos tenaga kerja langsung sama dengan AUMP dibagi RIMP dibagi AUBP dibagi RIBP dikali 100. Sama dengan 1.550 dibagi 27.000 dibagi 1.000 dibagi 25.000 dikali 100. Hasilnya 143,5. Next. Lalu ada indeks produktivitas. Penyusutan model. Satu, banyaknya output. Periode pertama mencapai 1.000, berarti AUBP. Periode kedua mencapai 1.550, berarti AUMP. Yang kedua ada jam tenaga kerja langsung. Periode pertama mencapai 3.000, berarti RIBP. Periode kedua mencapai 6.000, berarti RIMP. Perhitungan IP penyusutan modal AUMP dibagi RIMP dibagi AUBP dibagi RIBP dikali 100. Sama dengan 1.550 dibagi 6.000 dibagi 1.000 dibagi 5.000 dikali 100. Hasilnya 1.029,1. Dan selanjutnya ada indeks produktivitas nilai buku modal. Satu, banyaknya output. Periode pertama mencapai 1.000, periode kedua mencapai 1.550.
Periode pertama itu artinya AOBP, periode kedua berarti AURP. Yang kedua ada ongkos tenaga kerja langsung, periode pertama mencapai 25.000 berarti RIBP. Periode kedua mencapai 27.000 berarti RIMP. Untuk perhitungan nilai buku modal, AUMP dibagi RIMP dibagi AOBP dibagi RIBP dikali 100. Sama dengan 1.550 dibagi 25.000 dibagi 1.000 dibagi 15.000 dikali 100. Hasilnya 93. Next. Lalu ada indeks produktivitas ongkos total langsung. Banyaknya output. Yang pertama, periode pertama mencapai 1.000 berarti AOBP. Periode kedua mencapai 1.550 berarti AOMP. Periode kedua ada jam tenaga kerja langsung. Periode pertama mencapai 3.000 berarti RIBP. Periode kedua mencapai 6.000 berarti RIMP. Perhitungannya itu IP tenaga kerja sama dengan AUMP dibagi RIMP dibagi AOBP dibagi RIBP dikali 100 sama dengan 1.550 dibagi 35.000 dibagi 1.000 dibagi 30.000 dikali 100. Hasilnya 132,8. Dan selanjutnya ada IP ongkos total keseluruhan. Yang pertama ada banyaknya output. Periode pertama mencapai 1.000 berarti AUBP. Periode kedua mencapai 1.550 berarti AUMP. Yang kedua ada ongkos tenaga kerja langsung. Periode pertama mencapai 25.000 berarti RIBP. Periode kedua 27.000 berarti RIMP. IP ongkos total keseluruhan itu sama dengan AUMP dibagi RIMP dibagi AOBP dibagi RIBP dikali 100 sama dengan 1.550 dibagi 55.000 dibagi 1.000 dibagi 40.000 dikali 100 sama dengan 112,7. Next. Indeks produktivitas energi yang pertama ada banyaknya output. Yang periode pertama mencapai 1.000, periode kedua mencapai 1.550. Yang pertama itu artinya AOBP, yang kedua periode kedua berarti AOMP. Yang kedua ada jam tenaga kerja langsung. Itu periode pertama mencapai 3.000 berarti RIBP. Periode kedua mencapai 6.000 berarti RIMP. Perhitungan IP yang digunakan IP tenaga kerja sama dengan AUMP dibagi RIMP dibagi AOBP dibagi RIBP dikali 100 sama dengan 1.550 dibagi 1.300 dibagi 1.000 dibagi 1.000 dikali 100 sama dengan 119,2. Dan selanjutnya ada indeks produktivitas material. Itu yang pertama ada banyaknya output. Periode pertama mencapai 1.000, periode kedua mencapai 1.550 berarti AOMP periode kedua. Yang periode pertama artinya AOBP. Yang kedua ada ongkos tenaga kerja langsung. Periode pertama mencapai 25.000 berarti RIBP. Periode kedua mencapai 27.000 berarti RIMP. Lalu perhitungan IP material yang digunakan, IP tenaga kerja sama dengan AUMP dibagi RIMP dibagi AOBP dibagi RIBP dikali 100 sama dengan 1.550 dibagi 15.500 dibagi 1.000 dibagi 10.000 dikali 100 hasilnya 100. Next. Yang kedua ada rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas. Nilai indeks produktivitas IP semua input pada periode pertama, periode dasar adalah 100% seperti pada tabel berikut. Satu, banyaknya output atau unit. Yang kedua, jam tenaga kerja langsung. Atau dibilang IP tenaga kerja. Lalu indeks produktivitas periode pertama itu mencapai 100. Lalu yang ketiga ada ongkos tenaga kerja. IP ongkos tenaga kerja langsung yang periode pertama mencapai 100. Yang keempat ada penyusutan deskripsi modal.
Yang kelima ada nilai buku modal, yang keenam ada ongkos total langsung, yang ketujuh ada ongkos total keseluruhan langsung atau tidak langsung, yang kedelapan ada energi yang digunakan, yang kesembilan ada material yang digunakan. Indeks produktivitas periode pertama, periode dasar, itu dari nomor 1 sampai nomor 9 itu periode dasar periode dasarnya itu sama semua, hasilnya 100. Next, nilai indeks produktivitas IP semua input pada periode nilai indeks produktivitas semua input pada periode kedua, periode yang diukur didasarkan pada hasil perhitungan indeks produktivitas. Yang pertama ada IP tenaga kerja sama dengan 77,5. Yang kedua ada IP ongkos tenaga kerja 143,5. Yang ketiga ada IP penyusutan modal sama dengan 129,1. Yang keempat ada IP nilai buku modal sama dengan 93. Lalu IP ongkos total langsung mencapai 132,8. Lalu ada IP ongkos total keseluruhan mencapai 112,7. Lalu IP energi mencapai 115,2. Dan yang terakhir IP material itu mencapai 100. Eh, ini rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas untuk periode kedua. Yang pertama ada banyaknya output atau unit, yang kedua ada jam tenaga kerja langsung, itu indeks produktivitasnya mencapai 77,5. Yang ketiga ada ongkos tenaga kerja, itu mencapai 153,50. Yang keempat ada penyusutan depresiasi modal atau disebut IP penyusutan modal. Itu mencapai 129,1. Yang kelima ada nilai buku modal mencapai 93. Yang keenam ada ongkos total langsung atau disebut IP ongkos total langsung mencapai 135,8. Yang ketujuh ada ongkos total keseluruhan langsung dan tidak langsung. IP ongkos total keseluruhannya itu mencapai 112,7. Lalu yang kedelapan ada energi yang digunakan atau disebut IP energi mencapai 119,2. Lalu yang terakhir ada material yang digunakan itu mencapai 100. Next. Berdasarkan tabel di atas indeks produktivitas IP periode pertama, periode dasar, dan tabel indeks produktivitas IP periode kedua, periode yang digunakan, maka dapat dibuat rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas IP. Yang pertama, IP tenaga kerja periode pertama dasar itu 100. Yang kedua, periode yang diukur 77,5. Untuk perubahan nilai indeks produktivitas di A itu mencapai minus 22,5. Yang kedua ada IP ongkos tenaga kerja langsung. Periode pertama 100, periode kedua 153,50 dan hasilnya 43,5. Yang ketiga ada IP penyusutan modal. Periode pertama mencapai 100, periode kedua mencapai 129,1, itu hasilnya 29,1. Yang keempat ada IP nilai buku modal. Periode pertama 100, periode kedua 93, untuk hasilnya minus 7,0. Yang kelima ada IP ongkos total langsung. Periode pertama mencapai 100, periode kedua mencapai 135,8, itu sama dengan 35,8. IP ongkos total keseluruhan. Yang keenam itu periode pertama mencapai 100, periode kedua mencapai 112,7. Lalu hasilnya 12,7.
Yang kedelapan ada IP energi. Periode pertama mencapai 100, periode kedua mencapai 119,2. Hasilnya 19,2. IP material periode pertama mencapai 100, periode kedua mencapai 100, lalu hasilnya 0,0. Next. Tiga kesimpulan hasil perhitungan indeks produktivitas. Yang IP tenaga kerja itu mencapai minus 22,5, itu penurunan IP sebesar minus 22,5%. Yang selanjutnya IP ongkos tenaga kerja langsung itu 43,5, kenaikan IP sebesar 43,5. Selanjutnya ada IP penyusutan modal itu perubahan IP mencapai 29,1, kenaikan IP sebesar 29,1%. Dan selanjutnya ada IP nilai buku modal, perubahan IP minus 7,0. Lalu ada penurunan IP sebesar minus 7,0%. Lalu ada IP ongkos total langsung, perubahan IP mencapai 35,8, itu ada kenaikan IP sebesar 35,8%. Yang selanjutnya ada IP total keseluruhan. IP total keseluruhan itu perubahannya mencapai mencapai 12,7. Itu ada kenaikan IP sebesar 12,7%. Lalu ada IP energi mencapai 19,2, ada kenaikan IP sebesar 19,2%. IP material 0,0 itu IP-nya tetap. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan dari hasil perhitungan indeks produktivitas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang sebagai berikut. Indeks produktivitas IP tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 22,5%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode kedua, periode yang diukur, lebih kecil daripada IP pada periode pertama atau periode dasar. Next. Yang kedua, indeks produktivitas IP, ongkos tenaga kerja langsung mengalami kenaikan sebesar 43,5%. Hal ini disebabkan nilai pada periode kedua, periode yang diukur, lebih besar daripada nilai IP pada periode pertama atau periode dasar. Yang ketiga, ada indeks produktivitas IP penyusutan modal mengalami kenaikan sebesar 29,1%. Hal ini disebabkan pada nilai IP pada periode kedua, periode yang diukur, periode lebih besar daripada nilai IP pada periode pertama, periode dasar. Yang keempat, ada indeks produktivitas IP, nilai buku modal mengalami penurunan sebesar 7,0%. Hal ini disebabkan pada IP pada periode kedua, periode yang diukur, lebih kecil daripada nilai IP pada periode pertama, periode dasar. Yang kelima, ada indeks produktivitas IP, ongkos total langsung mengalami kenaikan sebesar 35,8%. Hal ini disebabkan nilai pada periode kedua, periode yang diukur, lebih besar daripada nilai IP pada periode pertama atau periode dasar. Yang keenam, indeks produktivitas ongkos total keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 12,7%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode kedua lebih besar daripada nilai IP dari periode pertama. Yang ketujuh, ada indeks produktivitas eh, energi mengalami kenaikan sebesar 19,2%. Nah, ini disebabkan pada nilai IP pada periode kedua lebih besar daripada IP periode pertama. Yang kedelapan, ada indeks produktivitas material adalah tetap. Hal ini disebabkan pada IP periode kedua atau periode yang diukur adalah sama dengan nilai IP pada periode pertama atau periode dasar.
Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah penyebutan huruf atau angka, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.